Selamat pagi Sobat Matematika, bertemu kembali dengan saya di channel Turian Hasugian. Kali ini kita akan melanjutkan kembali materi kita mengenai statistika, khususnya median dan kuartil untuk data tunggal maupun data berkelompok. Tonton videonya sampai habis dan dukung terus channel pendidikan untuk pendidikan yang lebih baik. Kita mulai untuk median dan kuartil data tunggal. Median adalah nilai tengah data jika banyak data ganjil atau rataan dua nilai tengah jika banyak datanya genap. Dan dalam bahasa matematikanya bisa kita rumuskan dengan median xn tambah 1/2 itu untuk ganjil, dan xn per 2 tambah xn per 2 tambah 1 dibagikan lagi dengan 2 untuk data yang genap. Kemudian kuartil adalah nilai-nilai yang membagi statistik peringkat menjadi 4 bagian yang sama. Yang inilah dia untuk data minimumnya. Kemudian yang ini dia untuk data maksimumnya. Sedangkan mediannya dia membagi 2 datanya. Berarti disinilah median, atau median ini bisa juga kita sebut dia dengan kuartil kedua. Ya. Kemudian di antara data minimum dan data tengahnya atau nilai mediannya ada dia kuartil bawahnya atau Q1, dan disinilah dia nanti Q3-nya atau kuartil atasnya. Jadi median dia membagi 2 data sama banyak, kemudian kuartil membagi 4. Makanya nanti ada kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, di mana kuartil 2 itu sama saja dengan median. Kita ambil satu contoh. Tentukan kuartil bawah atau Q1, median atau Q2, dan kuartil atas. Kita mulai dari soal yang pertama. Untuk menentukan kuartil ataupun median, kita harus mengurutkan datanya dulu mulai dari yang terkecil sampai ke yang terbesar. Jadi di sini kita urutkan dulu yang A-nya. Dimulai dari yang terkecil yaitu 2, kemudian 3, kemudian 5, 7, 8. Oke, berarti di sini N-nya kan sama dia dengan 6. Atau banyak datanya ada 6. Berarti bisa kita masukkan dia ke yang ini. Maka untuk N-nya 6, mediannya ada pada data ke X3 dan X4. Yang inilah dia. Di pertengahannya inilah dia median, atau sama saja dia dengan Q2, atau berarti kita jumlahkan 5 tambah 5 per 2 sama dia dengan 10 bagi 2, 5. Kemudian untuk Q1 ataupun Q3 di antara ini lagi membagi 2 sama besar. Berarti ini kan sisa nilainya adalah 2, 3, 5. Berarti yang inilah dia untuk Q1-nya. Kemudian yang inilah dia untuk Q3-nya. Kenapa bisa seperti itu, Bang? Nah, di sini kan coba kita lihat Q2-nya itu di antara 5 dan 5, di antara, bukan di 5-nya. Sehingga untuk Q1 dan Q3, 5-nya ini juga kita hitung lagi. Jadi dari sinilah dia untuk Q3-nya, dari sini hitungannya untuk Q1-nya. Ini kan ada 3 angka lagi. Berarti kita bagi 2, pertengahannya sudah langsung dia Q1 dan pertengahannya ini sudah langsung Q3. Coba untuk soal yang B, kita mulai dari yang terkecilnya, yaitu angka 7, kemudian 8, 9, 10, 10, kemudian angka 11-nya ada 1, kemudian 13-nya ada 2, 15, 1, dan 16, 2. Oke. N-nya ada ini 4, 4, 11, berarti di sini 4, 4, 11. Oke, berarti sudah pas 11. Karena dia ganjil, berarti kita gunakanlah yang ini, yaitu xn tambah 1 per 2, 11 tambah 1, 12 per 2, berarti data ke-6. Itulah dia mediannya. Data ke-6-nya adalah yang 11. Berarti inilah median, atau sama dia dengan Q2, atau sama dia dengan 11. Kemudian untuk Q1 dihitung mulai dari sini. Q3-nya dihitung mulai dari sini. Berarti ada berapa data lagi di sini? Ada 5. Pertengahannya pastinya yang data ketiganya. Itu 9. Kemudian yang inilah untuk Q3-nya. Kemudian yang C
Ingat ya, kita urutkan dulu urutan dari terkecil ke yang terbesar, yaitu 2, 3, 4-nya ada 2, kemudian 5, 6-nya ada 2, kemudian 8, 9, 10. N-nya ada, yang ini dia 10, iya 10 ya. Berarti 10 dia genap, mediannya ada di data ke-5 dan ke-6. Maka Q2 atau sama dengan median itu sama saja dia dengan 5 tambah 6 per 2 sama dengan 5,5. Sedangkan untuk Q1-nya itu 5-nya masih kita ikutkan. Berarti pertengahannya adalah 4, itulah Q1. Kemudian kemarinnya ke kanannya kita hitung untuk Q3 yaitu 8. Kemudian kita masuk ke median data berkelompok. Median untuk data berkelompok dirumuskan dia dengan ini, median sama dengan tepi bawah ditambah N per 2 dikurang FK per F median dikalikan dengan panjang kelas. TB itu adalah tepi bawah, N-nya itu adalah banyaknya data, sedangkan FK adalah jumlah frekuensi sebelum kelas median, FME adalah frekuensi kelas median, dan P panjang kelas. Sebagai contoh, median dari data pada tabel distribusi frekuensi di samping adalah sebelum kita masukkan ke rumus, kita harus tentukan dulu dia jumlah datanya 5, 10, 20, berarti N-nya ada 20. Setelah kita tentukan jumlah datanya berapa, baru kita masuk dia ke di mana kelas dari mediannya. Kelas median itu dihitung dari setengah dari datanya. Letak dari setengah datanya di mana? N-nya 20, berarti setengahnya kan 10. 10 itu posisinya ada pada kelas keberapa? Berarti kita hitung dari sini. 4, 9, di sini dia 12. Berarti data ke-10 ada pada kelas interval yang ini. Ya, jadi dari sini sudah langsung ketemu tepi bawahnya sama dia dengan, ingat tepi bawah, batas bawah dikurangi 0,5. 56 dikurang 0,5, 55,5. Kemudian N-nya tadi sudah ketemu, kemudian FK-nya, frekuensi sebelum kelas mediannya, jumlahnya, yaitu 4 tambah 5, 9. Frekuensi median sama dia dengan 3, dan P-nya panjang kelas 50, 51, 52, berarti dia 3. Maka dari sini tinggal kita masukkan ke rumus, median sama dia dengan tepi bawah ditambahkan N per 2 dikurangi dengan FK per F median dikalikan dengan panjang kelas. Tepi bawahnya tadi adalah 55,5 ditambahkan N per 2 nya yaitu 20 per 2 dikurangi frekuensi FK nya 9 per 3 dikalikan dengan panjang kelasnya 3, ini habis. 20 dibagi 2, 10, kurang 9, 1, sama dia dengan 56,5. Jadi optionnya adalah yang D. Contoh berikutnya, median dari data pada histogram berikut. Kalau tadi dia dalam tabel, sekarang masuk ke histogramnya. Kita lihat dulu N-nya ada berapa, yaitu jumlah datanya. Ini ada 10, 20, yang ini 20 berarti jumlahnya 40. Maka setelah kita tentukan banyak datanya, kita tentukan di mana posisi dari kelas mediannya. Kelas mediannya adalah setengah dari 40. Berarti setengah dari 40 yaitu 20 ada di mana? Yang ini dia masih 14, berarti disinilah kelas dari mediannya. Karena yang dikasih tahu sudah batas-batas tepi-tepi bawahnya, maka tepi bawahnya sama dia dengan 65,5. Kemudian N-nya tadi sudah ketemu. Yang kita butuhkan lagi adalah FK, yaitu jumlah frekuensi sebelum kelas median, 6 ditambah 8, yaitu 14. Frekuensi mediannya itu sama dia dengan 12. Kemudian panjang kelasnya adalah dari 55,5 sampai 60,5 yaitu 5. Median tadi rumusnya adalah tepi bawah ditambahkan N per 2 dikurangi FK per F median
dikalikan dengan panjang kelas sama dengan tepi bawahnya 65,5 ditambah N per 2 yaitu 40 dibagi 2 20 dikurang FK-nya 14 per F mediannya 12 dikalikan dengan 5 sama dia dengan 65,5 ditambah 20 dikurangi 14 berarti dia 6 per 12 dikali 5. 6 dibagi 12 kan bisa habis ya, jadi 2. Berarti 5 dibagi 2 itu sama dia dengan 2,5. 65,5 ditambah 2,5 adalah 68,0. Jadi jawabannya yang E. Nah, kalau tadi kita membahas mengenai median, sekarang kita masuk ke kuartilnya untuk data berkelompok. Kuartil tadi adalah membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Untuk rumus median ataupun kuartil itu sama saja. Kan yang ini tadi, ini jadi ME tadi, tepi bawah juga sama. Kalau tadi dia hanya N per 2, sekarang dia jadi IN per 4, di mana I-nya itu 1, 2, dan 3. Karena ada nanti kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Yang lainnya dia sama. Oke, sebagai contohnya, coba kita lihat, hitunglah nilai kuartil pertama, kuartil kedua, dan ketiga dari tabel berikut. Jadi tadi kan langkah pertama yang harus kita lakukan adalah tentukan dulu banyaknya data. Maka dari sini banyaknya datanya adalah ini 5, 10 berarti ada 25 lah N-nya. Maka untuk kelas Q1 nya ada pada di 1/4 dari N. 1/4 dari 2,25 itu adalah 6,25. Kemudian kita buat dulu untuk Q2 nya adalah setengahnya atau 2/4 dari 25, 12,5. Dan Q3 nya ada pada data ke-3/4 dari 25 yaitu 18,75. Berarti kita lihat dulu di sini. Data ke-6,25 ini masih 5, berarti disinilah data ke-6,25. Inilah kelas Q1. Kemudian untuk kelas Q2 nya nanti ada pada data ke-12,5. Kalau kita hitung dari atas ini masih 10, berarti kira-kira disinilah dia kelas Q2 nya. Kemudian untuk Q3 nya ada, pastinya ada di sini 18,75. Ini jumlahnya kan masih 5 masih 18, berarti disinilah kelas Q3 nya. Sehingga untuk yang pertama bisa kita tentukan untuk Q1 tadi rumusnya adalah tepi bawah ditambahkan IN per 4. Berarti jadi 1/4 N dikurang FK per FQ1 dikalikan dengan panjang kelas. Tepi bawah Q1 nya, lihat di sini Q1 nya adalah 10 sampai 14, maka tepi bawahnya 9,5 ditambahkan 1/4 nya tadi adalah 6,25 dikurang FK nya, frekuensi sebelum kelas Q1 nya yaitu 2 tambah 3, 5 per FQ1 nya yaitu 5 dikalikan dengan panjang kelasnya 0 sampai 4 adalah 5. Oke, 5 dengan 5 habis, berarti 9,5 ditambahkan 6,25 dikurang 5, 1,25, hasilnya adalah 10,75. Kemudian kita lihat untuk yang B yaitu Q2 nya. Berarti rumusnya jadi tepi bawah ditambahkan, kalau tadi 1/4 ini menjadi 2/4 atau N per 2 dikurangi FK per FQ2 dikalikan dengan panjang kelas. Ingat kuartil kedua itu sama saja dia dengan median. Tepi bawahnya yaitu 15 kurang 0,5, 14,5 ditambah N per 2 nya tadi adalah 12,5 dikurang frekuensi kumulatif atau sebelum kelas mediannya yaitu 10 per frekuensi kelas Q2 nya 8 dikalikan panjang kelasnya 5.
sama dia dengan 14,5 ditambah 12,5 kurang 10, 2,5 dikali 5, yaitu 12,5 per 8. Atau bisa saja kita buat 14,5 ditambah 12,5 dibagi 8 adalah 1,56 sama dia dengan 14 ditambah 1, 15, berarti 16,06. Kemudian yang C yaitu Q3 tepi bawah ditambahkan, berarti di sini jadi I-nya jadi 3N per 4 atau 3 per 4N dikurangi FK per F Q3 dikalikan dengan panjang kelasnya. Sama dia dengan tepi bawahnya 20 kurang 0,5 berarti jadi 19,5 ditambahkan 3 per 4 nya tadi adalah 18,75 dikurangi dengan frekuensi kumulatifnya 18 per FQ3 nya 7 dikalikan panjang kelasnya yaitu 5. Sama dia dengan 19,5 ditambah ini atasnya 0,75 dikali 5 per 7 atau 19,5 ditambah 0,75 dikali 5 dibagi 7 adalah 0,53, berarti hasilnya adalah 20,03. Kita lihat contoh yang lain, kuartil bawah dari data pada histogram. Kalau dia kuartil bawah berarti dia adalah Q1, kuartil atas Q3. Kita cari dulu N-nya ada berapa? Yang ini 16, 20, 30, 40. Kemudian karena dia 40, yang ditanya adalah Q1, maka untuk mencari letaknya harus kita cari dulu seperempatnya. Seperempat dari N adalah data ke-10. Maka data ke-10 ada di kelas yang ini. Sehingga bisa kita cari tepi bawahnya adalah, karena yang dikasih tahu di histogramnya ini adalah nilai tengah, maka tepi bawahnya bisa langsung kita jumlahkan 52 tambah 57 per 2 atau 54,5. Kemudian F kumulatifnya adalah 4, yaitu jumlah frekuensi sebelum kelas Q1. Kemudian FQ1 nya itu adalah 7 dan panjang kelasnya sama dia dengan dari 52 sampai 57 ada 5. Q1 rumusnya tadi adalah tepi bawah ditambahkan seperempat N dikurang frekuensi kumulatif per frekuensi Q1 dikalikan dengan panjang kelas. Tepi bawahnya adalah 54,5 ditambahkan seperempat dari N tadi adalah 10 dikurang frekuensi kumulatifnya 4 per FQ1 nya 7 dikalikan panjang kelasnya 5 sama dia dengan 54,5. 10 dikurangi 4 adalah 6 dikali 5, 30 per 7. Maka 54,5 ditambah 30 dibagi 7 adalah 4,285. Atau hasilnya ini adalah 58,785. Itulah dia Q1-nya. Baiklah sobat matematika, sampai di sini dulu pembelajaran kita ini. Semoga apa yang sudah dipelajari tadi bisa membantu kalian dalam belajar daring di rumah. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan like dan subscribe video ini. Dan apabila ada komennya, silahkan di komen nanti. Apabila bermanfaat, jangan lupa untuk share sebanyak-banyaknya supaya semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Dukung terus channel pendidikan untuk pendidikan yang lebih baik. Salam sehat.